Assalamualaikum guys. Sudah lama nggak main ini, jadi agak ngos-ngosan. Ini channel ini bukan bertransformasi menjadi channel musik atau tutorial musik ya. Ini kenapa saya mainkan suling. Jadi ada histori, ada cerita yang membuat saya masih teringat terus sampai sekarang. Dan ini kita bisa ambil pelajaran dari cerita di balik suling ini, teman-teman. Nah, pembahasan kita kali ini masih ada kaitannya dengan suling tadi. Apa pembahasannya? Jangan down gara-gara komentar negatif. Jadi sekitar tahun 2020 atau tahun berapa itu saya mulai suka sama suling. Terus coba bikin sendiri ini dari pipa paralon. Ini ukuran setengah kalau nggak salah ya, ukuran setengah. Ini nadanya nada A. Nah, karena saya suka tapi nggak punya guru ya, kita cuma lihat di YouTube, bikin tutorialnya. Kita lihat tutorial, bahkan sempat bikin tutorial juga. Ada penontonnya juga ternyata. Namun di tahun 2021 atau 2022, waktu itu saya mengupload konten ya yang seperti tadi saya mainkan ya, Sepiring Berdua dari Ida Laila. Ternyata waktu itu saya upload di Facebook ya, ternyata ada komen negatif, teman-teman. Ini kalau yang komen saya nggak kenal juga nggak bakalan ada masalah yang begitu rumit ya. Yang komen itu tetangga, tapi kebetulan orangnya sudah pindah. Dulunya waktu masih di lingkungan yang sama, memang orangnya itu mulutnya suka usil ya. Tapi saya waktu-waktu itu belum begitu terkena dampak dari keusilan mulutnya ya, pernah tapi sudah dilupakan aja. Ternyata waktu saya bikin konten suling, saya bikin dari lagu dari Ida Laila, Sepiring Berdua. Komennya aneh. Katanya mimpinya ketinggian. Bahkan sampai dibandingkan sama Mbah Yade, seorang pesuling internasional, seorang pesuling yang sudah profesional maksud saya. Apakah itu fair? Kita masih pemula ini ya. Diibaratkan kita itu masih bayi yang baru belajar merangkak. Sudah dibandingin sama anak-anak yang sudah berlarian, bahkan sudah ahli salto-salto, teman-teman. Apakah itu fair? Tentu tidak ya. Nah, waktu itu kesalahan saya sendiri itu down dengan komentar seperti itu. Padahal kalau kita telaah kembali, biarin aja orang komentar seperti itu. Bahkan sebaiknya jangan diladenin ya, jangan diurusin. Kalau semisal nggak kuat lihat komen seperti itu, hapus saja. Kalau bisa diblok saja orangnya. Karena apa? Kita yang masih baru mau berkembang gara-gara komen seperti itu, akhirnya kalau kena mental down seperti saya ini, setelah itu saya sudah jarang sekali. Sampai akhirnya main suling juga susah, teman-teman. Nah, dari pelajaran ini kita bisa simpulkan bahwa kalau ada komen negatif, mendingan jangan diladenin, jangan diurusin. Tetap aja jalan. Misal kita masih bikin konten tentang gitar misalnya, main gitar. Kalau belum pinter ya terus saja jalan. Nanti lama-lama juga bakalan pinter sendiri kok. Kalau sudah berhenti, apakah kita akan jadi pinter? Tentu tidak, teman-teman. Karena kita bisa itu karena terbiasa, teman-teman. Jangan sampai gara-gara ada komen negatif seperti itu, kita lantas berhenti. Kita sendiri yang rugi. Coba kalau saya dulu nggak berhenti ya, mungkin sudah bisa beli suling bambu gitu. Ya karena kalau kita masih terus kan masih ada kemauan ya, keinginan. Nah, ini setelah saya berhenti, saya juga sudah nggak pernah bikin suling seperti ini. Bahkan sebagian sudah jadi tripod ini, kaki tripod. Main suling juga sudah jarang, padahal waktu itu sudah lumayan di pencarian, sudah lumayan lemes lah.
di tiupan juga sudah lumayan halus. Namun karena sudah lama nggak belajar, sudah lama nggak biasa, akhirnya di tiupan juga sekarang kasar, penjarian juga kaku lagi teman-teman. Pokoknya jangan down karena komentar negatif. Jangan sampai gara-gara komentar yang negatif seperti itu kita jadi malas. Kita tidak bisa membatasi orang untuk komentar seperti apa ya. Terserah orang-orang mau komentar negatif, mau komentar positif, itu urusan mereka. Yang bisa kita manage, yang bisa kita atur itu diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi komen-komen negatif tersebut. Kalau kita mampu menanggapi, ya tanggapi aja. Kalau misal mereka ngecengin kita dulu, cengin balik juga boleh, nggak masalah. Karena mereka yang sudah mulai duluan. Yang penting kita jangan berlebihan ya dalam membalas keburukan mereka. Terus kalau kita nggak kuat, mendingan didiemin aja. Masih nggak kuat, lebih baik kita cut saja itu komentar ya, hapus dari beranda kita, hapus dari postingan kita, biar nggak ganggu. Soalnya kadang-kadang nular teman-teman. Semisal dibiarin, nanti ada orang yang sama kepancing, nggak suka sama kita, atau memang mereka sebenarnya nggak kenal kita tapi kepancing sama komentar yang pertama. Akhirnya kan nanti numpuk komentar negatif di bawah. Kalaupun ada komentar balasan dari orang lain yang membela kita, itu kan sudah terlalu panjang nanti komentarnya ya. Jadi terlalu rame. Mendingan kalau komentar tersebut berpotensi membuat gaduh di akun kita, kita hapus saja. Baik itu di Facebook, YouTube, TikTok maupun dimanapun platformnya ya. Kita coba lagi nih, masih bisa atau enggak. Agak-agak lupa teman-teman, karena memang sudah cukup lama nggak main suling. Nah ini kesalahan saya pribadi sih, kenapa saya harus meladenin komentar buruk seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya yang saya ingin tularkan ke teman-teman. Jangan meladenin komentar negatif, jangan dimasukkan hati, jangan diurusin. Kalau kuat kita balas ya balas, kita cengin balik ke sana. Tapi kalau tidak ya udah, mendingan hapus saja atau dibiarin. Mungkin segitu dulu dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah tiup. Assalamualaikum.